Halo netizen, selamat datang di podcast FRI Untirta. Dan di episode kali ini kita bakal bahas tema yang pastinya penting dan menarik banget, yakni siapkah Indonesia untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Kali ini aku Tia sebagai host, tentunya nggak sendiri nih ya netizen, dan bakal ditemenin sama narasumber yang memang ahli dan mendalami bidang ini. Kita langsung aja kenalan kali ya netizen. Boleh kenalan Kak? Halo, aku dari SDGs Youth Untirta, aku Luai Maulana selaku Ketua SDGs Youth Untirta. Oke, kalau I sebagai ketua dari Youth SDGs Untirta ya Kak. Untirta. Kalau boleh tahu nih Kak, mungkin kasih tahu dulu kali ya, karena mungkin ada netizen yang belum tahu nih tentang Hmm. Youth SDGs Untirta itu apa sih Nah, Kak? eh, sebelum berbicara ke SDGs Youth Untirta itu seperti apa, ada baiknya biasanya kita berbicara soal sejarah dari SDGs-nya sendiri. Nah, jadi SDGs ini awal mulanya ada di tahun 2015, akan tetapi gagasannya muncul itu diawali oleh KTT Bumi di Rio de Janeiro itu sekitar tahun 1992. Kemudian beralih ke tahun 2010 ke tahun 2000 ke tahun 2000 hingga tahun 2015 itu ada yang namanya Millennium Development Goals. Nah, barulah di tahun 2012 di Rio de Janeiro kembali tercetuslah adanya SDGs. Nah, ada yang membedakan dari Millennium Development Goals dan Sustainable Development Goals. Nah, yang membedakan adalah dari tujuannya. MDGs memiliki 8 tujuan, sedangkan berbicara SDGs itu ada sekitar 17 tujuan dan 169 target. Oke, kalau boleh tahu dari Youth SDGs ini tuh kayak organisasi yang apa gitu sih Nah, Kak? SDGs Youth Untirta ini sebetulnya baru ada di Untirta sendiri sekitar tahun 2024. Nah, sebetulnya memang agak tertinggal ya ketika berbicara soal SDGs karena SDGs itu dari tahun 2015 hingga tahun 2030. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita kali ini aja kali ya Boleh, Kak. boleh. Kita mulai dari yang dasar-dasar dulu di Hmm, netizen tentang pengertian dari masing-masing energi yang ada di tema kita hari ini. Mulai dari energi fosil Kak. hmm. Mungkin boleh dijelaskan kali ya Kak, kayak energi fosil tuh apa sih Kak? Yang dimaksud dengan energi fosil kan secara tidak langsung adalah energi yang bakal hangus atau tidak bisa diperbaharui karena fosil itu diambil dari kata fosilnya ini adalah adanya proses geologi yang pada akhirnya menghasilkan minyak bumi seperti dan batu bara, gas alam dan lain sebagainya. Nah, kemudian berbicara soal energi terbarukan sendiri yaitu energi yang bisa diperbaharui dan selama masih ada matahari, energi itu akan masih tetap ada. Oke, berarti kalau aku ambil kesimpulan ya Kak, Mm-mm. tentang perbedaan antara dua energi tersebut, baik dari energi fosil maupun energi terbarukan itu mungkin dari ketersediaannya ya Mm-mm. Kak. Dimana kalau energi fosil itu bakal habis, sedangkan energi terbarukan itu mungkin lebih bertahan lama gitu ya Kak, Mm-mm. mungkin nggak ada habisnya, bisa Mm-mm. dibilang seperti itu ya Kak. Oke, kalau menurut Kakak sendiri nih, penting nggak sih peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan itu Kak? Untuk di Indonesia. Iya, Nah, betul. berbicara soal peralihan energi fosil ke energi terbarukan di Indonesia tentunya sangat penting. Pertama, dari aspek ketahanan energi. Nah, Indonesia sendiri cenderung mengimpor energi fosil ini sekitar 500 triliun per tahun. Yang artinya nilai ini merupakan kisaran 15 sampai 20% dari PDB Indonesia, dari anggaran APBN Indonesia maksudnya. Jadi alangkah baiknya pemerintah beralih investasinya dibandingkan ke energi fosil ke energi terbarukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbicara soal ancaman krisis iklim. Nah, di Indonesia sendiri hampir 50% krisis iklim disebabkan oleh energi fosil. Nah, berbanding terbalik dengan 2 dekade atau 20 tahun yang lalu, itu masih didominasi dari kehutanan, akan tetapi sekarang dari energi fosil banyaknya. Oke. Terus
Untuk menanggapi hal itu, Indonesia sendiri sebetulnya sudah melakukan perjanjian lewat SNBC yang sebuah dokumen komitmen untuk mengatasi perubahan iklim yang kian pesat. Yang pertama, yang kedua ada juga perjanjian Paris sekitar tahun 2015 yang dihadiri oleh 200 negara yang sama ya, intinya berbicara soal iklim juga. Oke, tapi kalau misalkan kita bahas dari sisi kesiapan nih Kak, kan kalau tadi isu ini tuh tentang peralihan energi ini penting banget ya kalau kita bahas dari sisi isunya. Tapi kalau dari sisi kesiapan, kira-kira Indonesia ini udah siap belum sih Kak dari sisi mendukungnya gitu? Kira-kira udah mendukung belum sih kondisi Indonesia saat ini tuh untuk peralihan energi ini? Kalau berbicara soal Indonesia, apakah mendukung atau tidak ya untuk beralih ke energi terbarukan, tentunya sangat mendukung. Kita berbicara soal potensi Indonesia dalam energi terbarukan itu ada di angka 3.600 gigawatt. Sedangkan yang baru dioptimalkan oleh pemerintah sendiri masih di bawah 1%. Yang itu didominasi oleh energi surya, kemudian ada energi angin, energi air, laut, bioenergi, dan lain sebagainya. Oke, kalau tadi kita bahas dari sisi kesiapan negara, sumber daya yang ada di negara kita, mungkin kita sekarang bahas ke kesiapan masyarakatnya nih Kak. Masyarakat Indonesia ini kira-kira udah siap belum sih untuk melakukan peralihan energi ini gitu, dari energi fosil ke energi terbarukan? Dan kalau misalnya udah siap pun, ada nggak sih kira-kira tantangan dalam upaya peralihan energi ini dari sisi masyarakatnya dulu mungkin ya Kak ya? Karena kalau kita bahas ini kan pasti luas banget ya. Ada dari masyarakat dan juga pemerintah. Jadi kita mulai dari masyarakat dulu. Kira-kira apa nih tantangan atau peluangnya, dan kalaupun ada tantangan, kira-kira ada nggak sih solusi untuk tantangan tersebut? Pertama dari sisi masyarakat, kita ambil data dari Ipsos, itu kayak lembaga nirlaba asal Prancis yang ada di 100 negara, dan kita ambil data juga dari Goodstat. Jadi sekitar 80 sampai 82% masyarakat Indonesia ini, pertama dia itu sadar akan betapa pentingnya urgensi dari perubahan iklim ini, sadar bahwasanya hal-hal kecil yang kita lakukan itu akan berdampak terhadap perubahan iklim. Nah, akan tetapi masih di bawah 25% atau sekitar 20 sampai 22% masyarakat masih enggan untuk beralih ke energi terbarukan. Jadi kayak ada di zona nyaman, pada akhirnya sulit untuk beralih. Oke, Itu jadi dari tantangan. kalau untuk upaya menangani tantangan Upaya yang bisa kita lakukan dari pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan tadi adalah yang pertama itu dari adanya edukasi. Kenapa edukasi itu bisa dikatakan penting? Karena kan banyak masyarakat di Indonesia yang masih belum terjangkau mengenai apa sih energi fosil itu, ya kan? Karena di Indonesia sendiri kalau kita berbicara mengenai soal literasi, dari 1.000 orang yang ada di Indonesia, ini kita ambil datanya dari global juga, hanya ada 1 orang yang mampu memiliki kemampuan literasi. Literasi yang dimaksud adalah bukan hanya soal kemampuan untuk membaca, akan tetapi dia paham apa yang dia baca. Jadi lebih ke penekanan pada edukasi ya tentang energi fosil dan energi terbarukan ini kepada masyarakat. Itu tadi mungkin kalau dari sisi masyarakat energizen. Sekarang kita masuk ke kesiapan dari pemerintah mungkin ya Kak. Tentang kesiapan dari pemerintah kita nih untuk beralih dari energi fosil ke energi terbarukan itu gimana sih kira-kira? Apakah sudah ada regulasi atau kebijakan yang mengatur tentang peralihan energi ini gitu? Sebetulnya pemerintah ini sudah cukup ada perbaikan ya untuk mengarah ke energi terbarukan, seperti yang tadi disampaikan bahwasanya ada komitmen dari net zero emission di tahun 2060 dari pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua ada melalui Permen PPSDM itu nomor 5 tahun 2025 tentang akselerasi investasi di energi terbarukan. Terus pemerintah juga telah di tahun ini adanya peningkatan investasi di sektor energi terbarukan ya. Akan tetapi
ada sedikit anomali yang pemerintah lakukan, yaitu melalui Permen SDM di nomor 40 kalau nggak salah di tahun 2025 itu targetnya malah diturunkan di tahun 2030 berbanding terbalik dengan tahun ini. Nah, dan yang terakhir adalah anggaran dari sektor energi itu untuk ke energi terbarukan baru hanya ada sekitar 9%. Jadi kalau dikatakan kesiapan belum siap, tapi untuk sektor yang mendukung Indonesia tentunya sangat banyak, tinggal bagaimana pemerintah mengoptimalkan hal tersebut. Zen, sekarang kita lanjut aja kali ya ke pembahasan berikutnya tentang potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia dan juga di Banten. Karena kalau kita bahas tentang sumber daya, rasanya di Indonesia dan di Banten ini ada banyak banget gitu kan energi Zen. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa minta penjelasan kali ya ke Kaluai tentang potensi sumber daya yang ada di Indonesia dan di Banten ini untuk mendukung energi terbarukan ini gimana? Berbicara soal potensi dari Indonesia dulu deh. Oke. Indonesia itu memiliki potensi untuk di energi terbarukan sekitar 3.600 sekian gigawatt, yang artinya itu sangat-sangat tinggi ya dibandingkan dengan apa yang baru dioptimalkan oleh Indonesia itu sendiri, yaitu masih di bawah 1%. Nah, sektor apa aja yang mendukung? Pertama, ada energi surya, kemudian ada energi angin, kemudian ada energi air, kemudian ada energi laut, ada juga dari panas bumi dan bioenergi. Nah, berbicara soal Banten, Banten sendiri seperti yang kita tahu adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak PLTU ya. Di Banten itu ada sekitar 19 PLTU, yang mana potensi energi terbarukan di Banten juga padahal cukup tinggi, ada di 5.000 megawatt, akan tetapi kesiapan pemerintah Provinsi Banten juga masih di bawah 1% dalam mengoptimalkan potensi energi terbarukan yang ada di Provinsi Banten. Oke. Sebenarnya berarti cukup banyak ya Kak dari sisi potensi, cuma mungkin masih kurang dioptimalkan dari sisi potensi sumber daya tersebut terhadap energi baru terbarukan. Mungkin sekarang kita ke pertanyaan terakhir aja kali ya Kak, tentang harapan Kakak terhadap transisi energi fosil dan energi terbarukan ini. Harapannya dari aku pribadi selaku rakyat dan selaku mahasiswa adalah tentunya pemerintah mulai memberlakukan subsidi ke PLTS, bukan hanya subsidi ke kendaraan listrik, walaupun sama kendaraan listrik bisa dibilang memang tidak ada emisi, tetapi baterai yang digunakan kendaraan listrik juga kan dari nikel ya. Jadi arah subsidi yang bisa pemerintah berlakukan bukan hanya di kendaraan listrik, tapi di sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya dapat tercerahkanlah masyarakat yang ada di Indonesia, yang sehingga dia mau beralih nih dari energi fosil ke energi terbarukan dan tidak ada di zona nyamannya. Oke, mungkin itu tadi harapan dari Kak Luai untuk masa depan energi terbarukan di Indonesia gitu ya Kak. Wah, obrolan kita hari ini udah banyak banget dan cukup insightful ya energi Zen. Mulai dari tadi itu kita mulai dari dasar ada tentang pengertian energi fosil, terus energi terbarukan, terus juga potensi-potensinya baik dari sisi masyarakat, pemerintah, dan juga kita tadi bahas tentang di Banten juga ya Kak ya. Pastinya sangat menambah pemahaman energi Zen tentang energi ini ya. Mungkin karena tadi sudah pertanyaan terakhir, rasanya podcast ini sepertinya cukup sampai di sini ya Energi Zen. Terima kasih kepada Kak Luai karena sudah berkenan untuk hadir di episode kali ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita pada episode kali ini ya Kak ya. Sedih banget karena harus berakhir sekarang. Tapi mungkin ada satu kata terakhir nih Kak. Jadi aku bakal ngomong gini Kak. Youth in Action for Less Emission. Bareng-bareng kali ya Kak? Oh boleh. Boleh bareng-bareng ya Kak? Kita mulai 1, 2, 3. Youth in Action for Less Emission. Sampai jumpa Energi Zen.